tapi Matilda terlepaskan begitu saja dan akan diamankan oleh Araki Hoshi. Ya, respect lagi. Ini nggak bagus banget sih menurut gua. Nggak bagus. Menurut gue ini nggak bagus. Memang mereka berhasil mendapatkan 2, cuma kalau dua orang ini yang diamankan Genflix Arrow of, tapi junglernya dikasih pressure yang keras dengan Matilda. Ya menurut gua bisa membuat Genflix Arrow of malah yang nggak berhasil bermain dengan cukup baik. Karena mobilitas, ingat Matilda di early game dengan sebelumnya. Apalagi nanti kalau dia bisa Q. Ade abang langsung datang deh Pak, langsung menghampiri kemanapun dia targetkan. Dan Chow, apakah Granger akan diambil? Tapi ternyata tidak, Parsha lebih dipilih dulu dari Araki Hoshi. High ground yang cukup baik tentunya akan diamankan terlebih dahulu dan mungkin ini akan diamankan oleh Psycho. Dan apakah akan ada Chow untuk R7? Karena kita tahu Chow R7 ini benar-benar Chow yang freestyle dulu, bos. Udah lama Pak ya? Udah lama Banget kita nggak ngelihat bagaimana Psycho menggunakan Chow-nya. Tapi satu hero yang diambil adalah Popol and Kupa. Tahu nggak? Popol Kupa. Saya kok nggak bakal pakai Chow. Gak bakal? Nggak bakal pakai Chow. Dia sekarang lebih ke support killer. Chow-nya pasti dipakai R7. Dia Farsha. Support match killer ya Yes, kalau sekarang benar untuk di arah Psycho-nya. Dan ternyata Popol sudah dibuka begitu saja oleh Genflix Arrow of. Serigala menggunakan serigala. Yap. Tapi dari Araki Hoshi, mereka harus mengamankan salah satu hero mungkin dari Genflix Arrow of yang bentar, gue agak sedikit membingungkan karena Linasmi bisa menggunakan Benedetta. Kalau aku sih ya, Ben Ellis. Alice, gue setuju. Buat Araki Hoshi-nya Ben Ellis sih. Kalau dari Genflix Arrow Flash bandnya mungkin bisa ke arah Hayabusa. Mas bandnya ke arah Hayabusa. Oke, kita bakal menyaksikan. Tapi Wang yang sudah diamankan, Wang-Wangnya Papulung yang gak amang kali ini udah tidak boleh bermain nih Papulung. Wang. Bisa-bisanya langsung mendapatkan ban untuk di babak playoff kali ini. Cuman untuk sekarang kalau menurut gua ada satu jungler lagi sih yang dihilangkan. Karena setelah ini mereka berkesempatan untuk mendapatkan jungler. Dan itu sekaligus memperkecil pemilihan dari ini sendiri loh. Dan ternyata Ellis. Wow. Malah Lemon. Genflix Arrow. Karena Lemon. Ya, karena Lemon Ingat salah satu gak? alasannya. Pertama kali di season berapa? Lemon yang pakai Alice. Ingat nggak di samping? Iya. Itu Dan itu bener-bener kayak nabrak-nabrakin semua hero di late game sih. Itu Lemon itu waktu itu lagi sering-seringnya main Alice, Paramis. Kalau misalnya masih pada ingat. Iya. Lemon tuh dulu. Tapi kalau misalkan kayak gini ya, Genflix Arrow malah mungkin bisa saja mengincar ke arah Kagura. Kagura Gold Lane ya. Kagura Gold Lane. Tapi menurut gua pribadi Kagura Gold Lane mungkin agak sedikit nanti karena ini mungkin ke arah Granger untuk seorang botol. Bisa jadi Granger atau enggak YSS. Atau jangan-jangan Grangernya bakal ngamanin Benedetta. Karena mereka punya Popol Kupa. Oh iya. Popol Kupa kan berarti main poking damage sama single target. Jadi mereka main culik-culikan. Bentar, lihat Super Awat sedang berpikir dengan cukup keras dan Oke, Granger benar saja. Dengan single target. Single target. Karena di sini balik lagi Profesor. Popol Kupa nih bisa kedua-duanya. Bisa Lemon ke Benedetta, lapu-lapu, fix. bisa ke arah Granger juga tapi Lemon fix lapu-lapu Lemon. Fix. Lemon, lapu-lapu terakhir kita lihat dia Di bermain M2. di M2. Ya. Itu menggila Pak abang-abangan Jim kalau sudah sampai di tangan Lemon. Retak tanah Lane of Down dibikinnya. Abang-abangan Jim. Abang-abangan Jim. Lo nggak tahu. Kenapa Pak? Ini hero yang pakai Lemon. Iya. Yang tiap hari ada di pasar malakin orang-orang. Tatoan bro. Megang pasar. Megang golok. Gimana menurut lo aja? Ya kan, dan ternyata Cloud untuk seorang Albert dan Albert. Menggunakan Cloud, salah satu natural counter untuk seorang Granger. Yang ketika di dive in bakal cukup berbahaya, tapi ternyata di sini di sisi lain, Watt bakal head to head dengan adanya satu buah Esmeralda. Esmeralda Pak. Esmeralda. Ya, tapi yang akan menarik adalah kita melihat nanti di gold lane-nya Benedetta mungkin bisa saja bertemu dengan lapu-lapu. Yoi. Ini akan sangat menarik ketika kita melihat dari siapa duluan yang akan lebih cepat melakukan clearing minion dan juga melakukan rotasi ke arah Turtle Pit. Dan inilah dia game yang kedua dari sisi Araki Hoshi. Mereka memiliki Matilda, Chow, Parsha, Cloud, Lapu-Lapu, Genflix Arrowwolf, ada Yves, Benedetta, Popol, and Kupa, Ranger, Esmeralda. Wow, ini dia 5 hero dari masing-masing tim yang sesaat lagi akan berlaga. Genflix Arrowwolf, satu kemenangan di game kedua akan berhasil memulangkan Araki Hoshi, tapi Araki Hoshi pun masih terbuka peluang untuk bisa menyamakan dan pastinya Land of Dawn akan membuktikan. Akankah sang para kawanan serigala mampu menumbangkan para sang raja ataukah sang raja yang mulai bangun dan langsung mengarungi dan mengandangi para
Serigala. Namun untuk kali ini sepertinya ada sedikit technical issue ataupun ada sedikit problem. Saatnya apa? Kita langsung baca-baca pesan dari sanak saudara dimanapun kalian berada ya. Let's go. Let's go, yuk. Serigala sedang lapar. Dan langsung kita back to the land of God. Kali ini Gameplay Shadow Wolf sudah berhasil mendapatkan poin yang pertama. Berpin di depan sana dengan Matilda. Dan buat kalian semua, lihat. Kali ini pertempuran di Aramis terlihat sangat sengit dan bahkan tidak ada sama sekali napas untuk kedua belah pihak. Yap, sementara di bagian bawah R7 berhasil sedikit memukul mundur Wattnya untuk masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Dan itu dia yang udah gue bilang dari kemarin. Bakal coba dipaksa begitu saja Albertnya. Bakal dihindari satu mobil Retribution. Retribution masih dihindari begitu saja. Ada pin juga ternyata diamankan harusnya oleh seorang Albert tanpa Retribution. Dan udah gue bilang kemarin, kalau Chow sekarang itu lebih pantas dan layak di arah gold lane. Karena kalau dia berhasil mendapatkan WV dengan cukup aman tanpa di zoning out, dia bisa dapetin heptasis di menit yang cukup cepat, Profesor. Iya, bahkan kalau possibility-nya tinggi, dia bisa ngamanin di menit 3 sih harusnya. Iya, benar banget. Dengan harga heptasis yang memang terjangkau lah. Yap. Itu heptasis itu terjangkau, oke affordable, dan Tapi efeknya sangat-sangat mengerikan. Efek ambushnya sih ngeri banget sih. yes, benar banget. Dan lihat Lemon yang terzoning out di arah top lane sana, bahkan dua player dari tim Gameplay Shadow kali ini masih memberikan permainan dan Psycho agak sedikit kewalahan dan harusnya Psycho ingin membalaskan dendam ketika dia menggunakan YP tadi, Profesor. YV tadi di game yang pertama bisa dibilang masih belum berhasil dari Psycho-nya. Hanya saja sekarang kita lihat sebuah initiate mulai dilakukan, pinnya mulai digigit di bagian belakang, ada sayapnya yang digaruk-garuk, tapi Fredo Kitty melihat ada keberadaan dari dua pemain langsung dilompatin ke lapan, langsung dibetok aja, sedikit lagi SP-nya dan langsung menghilang. Popolen Kupa. Lemon, bukan sembarang Lemon, first blood digunakan begitu saja dengan Brave Fighters-nya dan bahkan Fredo Q2 menahan satu buah flickernya. Lihat di belakang sana, Wave Striker Garot, seorang foto, langsung dibawa oleh seorang Albert, langsung ke arah belakang, foto pun tumbang. Oh my god, permainan luar biasa bahkan di arah mid lane sana. Wan mengganggu pergerakan dari seorang Rinasmi dan lihat kali ini mencoba untuk mengejar di arah top lane, masih bisa bertahan dan kerugian yang luar biasa untuk tim Marakio ini. Gameplay Shadow Wolf. Yap, tim Gameplay Arrow mendapatkan sedikit cobaan tadi di awal-awal. 2 poin berhasil dicuri dari mereka dan salah satunya adalah botol. Mungkin inilah yang bisa dibilang RRQC sudah mulai panas. Bagaimana, Bro? Ya, kayak di early game mereka bener-bener advantage banget. Apalagi dengan source skill ultimate yang memang dipaksa udah dikeluarkan. Tapi RRQ Hoshi kali ini akan kehilangan satu objektif yang cukup penting, Turtle. Yang tadi bisa dibilang terkena poking damage terlalu tinggi di arah top lane dari teman-teman RRQ Hoshi dipukul mundur oleh Gameplay Shadow Wolf. Tapi kalian sadar gak, kenapa R7 komit banget sama seorang botol? Karena ketika botolnya tumbang, kemungkinan besar Genflix gak coba untuk invasi tim fight. Dan ketika itu terjadi, tandanya waktu yang cukup banyak diberikan untuk seorang Albert mendapatkan pudi-pudi gold. Brave Fighters ke arah belakang, pergi begitu saja, bakal lewat satu versus everybody. Gak bisa menang dengan cukup banyak, terlalu gahar serigalanya. Bahkan R7 melihat Albert yang bakal coba dapetin satu buah purple dari seorang botol. Wow, dipaksa keadaannya lalu di bagian belakang ada sedikit backupan. Federasi dikeluarkan, Psycho-nya pun langsung kembali ke posisi semula. Purple buff harus dilewatkan dari Gameplay Arrow Wolf. Ya, dan mereka harus kehilangan satu buah jungle monster lagi yang cukup penting. Satu buah serpent purple buff untuk seorang bottle dan ini bakal jadi kerugian bagi bottlenya sendiri. Namun untuk dari segi gold mereka lebih ahead karena Turtle tadi. Mereka benar-benar memanfaatkan untuk timnya. Namun yang harus lebih diperhatikan adalah R7. Dia dari tadi jalan-jalan, dia udah punya Deadly Blade. Dan dia akan menghajar Suprawa Supriyadi dengan life drain 50%-nya. Oke, lagi-lagi Retribution diamankan oleh seorang botol di arah bottom lane. Finnegan di depan sana, dengan sebelumnya saja tergigit begitu saja, gak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat Lemon sudah berada di arah rumput. Lemon bakal membuka Brave Fighters-nya kalau teman-teman udah pada siap. Tapi ternyata terlihat begitu saja. Lemon tercedo. Lemon terjatuh di bagian bawah. Wow, Esmeraldanya menjadi korban lewat aksi pengeroyokan langsung dilakukan oleh RRQ Hoshi. Tapi untuk kali ini Brave Fighter-nya dilompatin langsung. Rinasmi masih bisa kabur kah? Dikejar, diflickerin aja. Lemon versus everybody dipasang begitu saja. Federasi sekarang belakang menjemput seorang Lemon dan Warfare mulai segala meninggalkan begitu saja. Lemon bertuan di depan sana, Fredo Kitty yang silang. Oh my god, pertukaran yang tidak cukup adil kali ini. Lemon harus juga dengan seorang Fredo QT. Wow. Sebuah buying time yang begitu mengerikan dilakukan oleh Lemon barusan. Profesor. Iya, bahkan kalau misalkan kita melihat dari absorb damage-nya dia dapetin 2 kali, makanya dia benar-benar selesai di depan. Dan Rinasminya juga tadi sempat ke pick off, di mana dia benar-benar dalam keadaan yang memang
kalau misalkan dia tidak menggunakan terlebih dahulu anak No, dia bakal ini bakal hilang. diinvis. Lihat di arah belakang sana, SM udah siap. Langsung mereka dikeluarkan begitu saja. Fredrik sekarang mau, tapi lihat langsung Fredrik dikeluarkan untuk Zoning out. Albert, retribusinya bakal diandalkan di sini. Apakah berhasil Aman. diamankan? Dan ternyata diamankan oleh seorang Albert. Langsung ada Blazing Duet dikeluarkan. Semerau Supriyadi masih mau lebih. Ada Alter di sana. Albert diikat ini Semerau dan Supriyadi masih mau lebih. Dan ternyata ada mati lane untuk begitu saja menjadi buah hadiah untuk tim Gameflix Aerowolf. Iya, setidaknya mereka masih bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Sementara Rinasmi pun hanya seorang diri yang menjadi korban dari Gameflix Aerowolf. Walaupun Turtle tadi udah menjadi milik dari RRQ Mau nggak Hoshi. mau, Pak Pulu. Mau nggak mau. Ini mau nggak uam. Dimana kalau dia nggak coba paksa ke sana, mungkin bakal rugi banget untuk Gameflix Aerowolf. Tapi kali ini lihat, Fredo QC udah memaksakan diri, udah memantaskan. Oh, Hai. ya, KOJ. Hah? Iya benar. Kayak gua. KO. Lu suka balik-balik begitu. Sehari satu game lu riset berapa kali? Ji? Ya, jangan ditanya lah. Banyak dah. Banyak dah. Tapi ini dia battle perbedaannya. Ketika Granger benar-benar lagi under, mau tidak mau dia harus respect terhadap damage deal dan dia akan menuju ke arah brute force terlebih dahulu. Oke, flicker udah dikeluarkan, R7 masih mau lobby, ternyata mundur ke arah belakang. R7 gak punya flicker, ingat. Pada saat dikeluarkan, damage terlalu sakit. Coba digigit, botol masih mau lobby. Ada saya ke depan sana. Lihat langsung ke arah Sony, Fredo Kitty sekarang otomat Albert. Tengah Blazing Duet, tapi satu poin sampahan. Clay masih coba dikejar, masih mau pulang. Gak boleh digoyah dan Clay dengan war manipulation-nya. Albert gak ada satu buah bil repeat. Oh my god, ingat, nafsu membunuhmu. Shadow didapatkan oleh tim Gameflix Aerowolf. Botol yang mendapatkannya, Pak Pulu. Nafsu muda Albert tadi sepertinya mulai terlihat ingin mendapatkan Eve, namun malah dirinya yang terculik. Dan sekarang kita lihat aja ada objektif yang terbuka. Rinasmi masih mengganggu, masih memberikan sebuah backupan terhadap botol yang ada di top lane sana. Ya, dan bahkan point shutdown-nya diamankan oleh Battle. Itu Lihat dia. bagaimana Battle langsung menyusul di level yang sama level 10. Dan ini bakal jadi kerugian bagi Albert kalau Di sampai pasar dia ada tidak Klingon shutdown yang lagi. belakang ada foto berarti tumpahkan, lihat. Masih ada R7, satu poin tambahan. Oh. Ada final blow, dua yang dagger yang salah. R7 tergocek oleh seorang Ada botol. Clay? Dan lihat R7 gak boleh pulang, mau jadi goyang Blazing Duet. Karena bakal langsung dilangsungin aja sama Super Awas. Super Awas menjemput, R7-nya tumbang. Ini bisa menjadi bencana untuk RRQ Hoshi. Oke, tapi Albertnya, Oh, no. Albertnya terkena lagi dan dia pun harus menghilang. Wow, sebuah sergapan yang sangat indah dari Gameflix Aerowolf. Bahkan- Serigala mengamuk. Mengamuk dan bahkan tadi langsung Albert dihilangkan dengan execute reward manipulation. Lihat bagaimana impact dari satu shutdown yang sangat mengerikan dan turtle-nya udah mulai dikendalikan lagi bagi Gameflix Aerowolf. Profesor KB, Gameflix Aerowolf sudah melakukan snowballingnya. Ini dia. Ini udah mulai sedikit demi sedikit dipupuk dari Gameflix Aerowolf, tapi RRQ Hoshi akan gak mampu memberhentikan pergerakan dari tim Gameflix Aerowolf. Lagi dan lagi dari sisi objektif sepertinya untuk Gameflix Aerowolf masih sedikit menguasai karena mereka mendapatkan satu center yang ada di bagian tengah ini, Pak. Benar-benar. Dan itu mahal banget loh. Mahal, Pak. Jarang banget kita melihat RRQ Hoshi kehilangan mid lane turretnya. Jarang, Pak. Nih, sebelum orang-orang tahu kalau mid lane turret itu mahal banget, Lemon tuh dulu udah pernah bilang, kalau misalnya apapun yang terjadi, gue bakal lakuin untuk ngedefense di arah mid lane turret. Waduh, ini jarang banget, Pak. Udah kayak dia balas chat gue jarang banget, Pak. Ya Allah, Oh. ya malah curhat ya. Ya Dia udah. bukan gak ada sinyal, Jadi, gak ada perasaan. Makanya kita lihat di sini betapa pedulinya para pemain dengan salah satu mid lane turret yang seperti dia peduli dengan kita. Oke, sambungin lihat Lemon semuanya yang ya. masih mau lebih. Berapa dikeluarkan? Produksi ke arah belakang. Double Masih stun. Lemon versus everybody. Albert Blazing Duet ke arah belakang. Dengan war manipulation. Tapi saya legal. Ada Wave Dragon. RT berapa di satu. Dan bahkan Moto masih still survive in the beast lane. Wow. Botol lihat darahnya dikit banget, tapi Psycho kali ini masih terbang bebas dan dia pun udah gak bisa lagi untuk bisa selamat. Rinasmi. Gila. Lagi-lagi menjadi spotlight dari mata gua. Dia tiba-tiba ke arah belakang. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Merubah segalanya menjadi lebih indah. Dan itulah Rinasmi. Tadinya aku kira RRQ Hoshi bakal untung banget, tapi ketika Rinasminya melakukan cutting terhadap Psycho dan Psycho-nya terus termakan oleh Clay, langsung ini bisa dibilang Gila. kerugian bagi RRQ Hoshi sendiri. Genflix. Habis dikasih makan apa nih Genflix ya sama Dolly Panpelo. Bener-bener permainannya luar biasa dan menurut gua itu adalah salah satu makro yang baik. Dan menurut gua dengan Dengan permainan memisahkan tim fight lah. yes, bener banget. Rinasmi yang mungkin namanya tidak terlalu
besar di Iya. bursa transfer. Tapi ternyata abis ini gue yakin, 1000 yakin. Rame Namanya ini. bakal masuk bursa transfer top list of laner. Ini kalau ada Bang Otat di EVOS Legend, ada Bang Kumis di Genflix Aerowo. Benar. Serigala berkumis. Iya, serigala berkumis. Ah. Iya, berkimus, Pak ya. Berkimus. Enggak, gue kaget banget dia datang, dia ke cutting ke arah belakang itu benar-benar Segitu surprise. loh. Dan menurut gue kali ini lihat Albert langsung udah menit Oh, ke nggak ada 10, stuck. dia nggak ada stucknya. Dan ingat, ini Albert udah sakit banget. Albert udah benar-benar bisa memberikan damage dengan luar biasa. Dan Genflix Aerowo harusnya respect. Botol pun harusnya respect dengan ada Win of Nature. Karena kenapa? Dia butuh untuk melawan seorang S7. Yap. Dia butuh untuk melawan seorang Albert. Yap. Dan kalau seandainya dia hanya mengandalkan satu Bob Brute Force, ini bakal tembus sama Iya, Demon Hunter pasti Sword. tembus. Pasti tembus sama S7. Ini Lordnya udah mulai disayang. Oh, ini cepet loh, ini Nggak ada cepet loh. kontes lagi, Pak. Nggak ada kontes lagi. Menjadi milik dari Genflix Aerowo. Oh. Wow. Wah, Nggak ada 10. perlawanan. Tadi Menit- nggak ada Menit kontes sama 10.50 sekali. tadi nggak ada kontes sama sekali. Bahkan kalau misalkan kita melihat Retribution-nya bahkan tidak digunakan sama Yap. sekali oleh Battle. Karena dia benar-benar secure banget dan posisinya. Oliver Arceus Prefector menjadi telah top dikeluarkan lane. begitu lagi. Langsung dengan Darkfeather efek ke arah belakang. Tapi Lemon nggak mau maju. Tergigit begitu saja. Lemon seorang diri. Flicker digunakan. Dinasti menggantungin kali ini. Dan ternyata lihat. Wah, tarik Backup ulurnya. support yang bagus. Lagi-lagi. Tapi kerugian untuk arah Kyoshi. Mereka harus kehilangan 120 detik. Flicker untuk serang Lemon. Waduh, ini Rinasmi ini seperti satu sosok yang emang kalau dia muncul, semua pemain dari Arakeoshi wajib mundur, Pak. Tapi enggak. Gue kaget banget. Backup support Genflix cepet banget di sana. Dan Cepet bahkan banget. cuttingnya tuh kayak 3 langkah gitu loh. Iya, Lemon udah keluar flicker, tapi masih dari Nasmi motong. itu dia masalah semua yang wajib Tapi mundur. lihat jarak bottom lane, Dinasti berada di gas cepat sama dengan seorang Clay, langsung udah dibuka. Bot manipulasi masih ditahan, Dinasti di gas cepat. Tak dikeluarkan oleh seorang Albert, tapi ternyata memilih untuk mendapatkan satu badan sonat dari arah bottom lane. Pada saat dikeluarkan, dan ternyata ada Bapak Lord yang terhormat harus hilang di arah bottom lane. Iya, belum ada inventar turret yang mereka tumbangkan, tapi sejauh ini setidaknya pertahanan dari Arakeoshi jauh lebih ditekan lagi. Arakeoshi harus masuk lagi ke dalam pekarang rumahnya. Ada paling Starmo yang dilakukan oleh Watt, tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Di bagian Bot atas manipulasi sana. dibuka di Wow. arah top lane sana untuk mendapatkan satu buah turret, tapi ternyata lewat versus everybody. Cycle Yugo telah dikeluarkan. Albert masih coba untuk memberikan satu buah Blazing Duet yang masih ditahan begitu saja. Oh my god, Lemon inisiasi bersama dengan seorang Finn. Albert sedikit terlambat atau dia menahan, gue nggak tahu. Itu begitu bertumpuk seluruh pemain Itu tadi yang ada di enak inventar banget. Itu kalau Iya. Blazing Duet dapat semua Itu dapat empat-empatnya. semua, tapi apa yang terjadi? Albert menahan sekali dengan Blazing Duet yang dimiliki. Apakah karena tidak adanya stack? Atau dia bener-bener nungguin timing yang tepat ketika mungkin nanti di mid lane inhibitor. Tapi kayak Genflix Aerowo malah narik gitu loh. Mereka tidak kehilangan satupun membernya. Mereka juga tidak memaksa untuk ketika kehilangan dari super minionnya. Mereka nggak mau maksa mid lane dan udah top lane aja inhibitornya. Kita dapatkan. Kita reset, kita ambil lagi semua source jungle-nya. 100 detik menuju ke arah Lord yang kedua dan kumpulin item secepat mungkin. Lo percaya nggak lihat langsung Prefector ke arah belakang. Final Butter keluarkan Lemon. Menahan semua damage yang dimiliki. Lemon masih coba untuk bertahan. Lemon satu versus everybody. Ada super auto Priadi di sana. Memasakkan seorang Lemon. Tapi Albert lihat udah dengan stack yang dimiliki. Coba masuk ke arah belakang. Tapi ternyata Albert yang tergigit. Kita lihat foto. Foto. Masih coba untuk kabur ke arah belakang. No. Pinnya pun tumpah. Warfare berhasil dibuka. Blazing Duet. Blazing Duet-nya. Gak kena siapa-siapa. Gak dapetin point kill dan pangkat. Oh, oh. Ini bencana. Arakeoshi kehilangan 2 playernya, Papulung dan KB. Dua pemain dari Arakeoshi masih hilang, tapi Claynya berhasil diculik dan Arsepon berhasil untuk kabur ke bagian yang berbeda. Sebuah aksi penculikan kita lihat barusan. Itu bener-bener sweeper jangan mencuri. R7 mengeluarkan mekaniknya yang high mechanical player. Langsung dapetin 1 poin atas Clay dan shutdown. Shutdown yang mahal banget, apalagi Clay mendapatkan 4 poin kill tanpa henti dari tadi. Kita sempat melihat bagaimana Clay mendominasi sekali dengan real world manipulation. Sekali lagi Arakeoshi, mereka selalu tidak ingin rugi. Mereka selalu ingin memberikan tekanan dengan hanya menculik 1 player saja, dan R7 melakukan hal tersebut menjadi nyata. Gambling. Tapi gue pengen lihat replaynya. Gimana kali ini? Battlenya Botolnya udah kena, ke arah tapi belakang. botol Detonata ke belakang. Dan pinnya tumbang. kabur. Pinnya Dapat killing spree. dapetin 1. Dan ini di sini. Udah nggak bisa apa-apa. Dia nge-jiggle dan Blazing Duet-nya nggak nyampe ke arah ke Battle. Karena kalau ngincar ke arah Battle lagi, itu Battle berarti udah punya Rhapsody lagi. Dan bisa jadi Albert yang ke pick off kalau kayak gitu. Iya, Clay tadi kena telak, Pak, tapi masih bisa nahan loh. Ada ini kan absorb di ruang Iya, manipulation. ada absornya, ada item defense-nya kemungkinan. Ulah. Ada satu sih, gue pernah ketemu lampu-lampu kayak gini di rank. Ya. Persis, dia cuma bikin 1 item, Bloodlust. Bloodlust. Sisanya full defense. Selebihnya defense. Dia terima semua damage.
Dia emang masuk ke arah belakang. Emang bener-bener TB. Emang TB. Tapi TB-nya dia itu kan punya damage. Yap. Batal-batal kayak gitu, kayak Granger-Granger itu bakal hilang. Nah, disitulah ketika semua soft skill dimiliki dari tim Genflix itu mengarah ke arah Lemon, baru belakangnya udah tinggal langsung ejam-ejam. Nah, Albert menunggu itu kalau kata Profesor KB. Nunggu momentum ya, Profesor ya? Nunggu momentum kayaknya. Oke, tapi lihat tergigit begitu saja. Lemon di depan sana, seperti yang udah gue bilang, dia bakal ngebuka. Lihat betapa kerasnya seorang lapu-lapu di depan sana. Bahkan R7 full mencoba dipaksa, gak punya flicker. Satu favorit Starboard ke arah belakang, final blow. Dua ultimate untuk tim Genflix Starboard tidak ada untuk kali ini, Pak Pulung. Iya, tapi batal tidak ada WON di dalam tubuhnya kalau tidak salah. Ini membuktikan sebuah keberanian yang ditunjukkan oleh satu player ini loh. Sangat-sangat berani dan lore pun udah mulai dicolek-colek. RRQC kalau mereka tidak melakukan kontes Malefic untuk Roar. ini, lihat mereka tidak punya saat ini bener taret loh. Oke, kalau dia percaya dengan Malefic Roar, tandanya dia percaya tim fight ini bakal menang. Dia langsung one strike sampai retribution. Dia Albert, this is it. Dengan retribution yang luar biasa, ataupun ditumpahkan Shut seorang down. Lemon di belakang sana. Finn seorang diri, gak ada yang bisa menahan. Serahkan Albert di arah belakang, masih dapat bertahan. Masih ada Lemon, mencoba untuk menjemput. Dan bahkan Way of Dragon Jakpai. 3 player tumbang. Ini bencana. Sang Serigala mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Rinas pindah Fredo Kitty. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Ada Lemon, Pedestre, dan bahkan shutdown. Diamankan oleh seorang Psycho. Wow, Fredo Kitty tersisa seorang diri aja. Ada lore yang bergerak di bagian atas sana. Dia pun berhasil untuk pulang. Akan ada beberapa objektif yang harusnya bisa didapatkan oleh RRQ. Bener gak kata gua? Itu dia. Bener gak? Ketika dia bikin Malefic Roar, tandanya dia percaya dia bakal bisa team fight ini menang dan dia dapetin lore-nya. Karena agak riskan banget bikin Malefic Roar ketika posisi yang sedang kalah menurut Dan gua. lagi under banget. Itu Under bener-bener banget. kayak hanya Lord lah harapan dari RRQ Hoshi. Dan itu bener banget, langsung dia dapetin turret yang cukup banyak. Gold Avantage bakal tinggi banget untuk kali ini. Lihat, Gold langsung menyusul. 51.000 Gold dengan 15 poin memiliki R7 sampai bisa dapetin satu buah Windwalker. Walah. Yang tandanya dia bakal bisa langsung mengarah ke belakang, mengkiri, kanan, depan, dan ngesot seperti Wheel of Honda. Wheel of Honda. Gocekannya, pokoknya luar biasa lah Pak ya. Oke. Oke, ini dia Lordnya sudah mulai masuk. Sebentar lagi akan mengangkat kakinya dan langsung menabrakkan ke dalam inventory. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan bahkan posisinya kali ini benar-benar sama. Lihat, Persis. mereka persis dengan turret yang dimiliki sama-sama di arah bottom lane dari kedua belah pihak. Dan bahkan dari tim Genflix Cyro Wolf, mereka cuma bisa di arah base. Keluar sedikit, tidak mendapatkan satu buah pertukaran. Dan bahkan kalau Pak Pulung dan Profesor tahu, Yap. ini apa jungle dari tim Genflix itu udah seperti hatinya dia. Baik, kenapa seperti itu? Gelap, tak terdeteksi. Apa-apa. Dan tertutup. Gelap tidak terdeteksi. Kita tidak tahu siapakah yang sedang dia pikirkan di malam hari. Ya Pak ya. Yang Gelap pasti tidak bukan kamu. terdeteksi Yap. karena kita nggak tahu sebenarnya siapa yang dia sayangi Hai. untuk kali ini. Gelap tak terdeteksi dan kita juga tahu bagaimana perasaannya kepada diri yang selalu sendiri. Ai, ih, getar Oke, dengkul tapi dengarannya. Lemon dipaksa depan sana. Lemon One versus v five everybody. lagi. One versus decision, tapi ternyata kali ini Lemon worth dari full laser. Lihat apa damage terlalu kuat. Dan sana telah dikeluarkan. Dinasmi masih mau lebih. Lemon di belakang sana. Dapatkan Fade Way of Dragon dari seorang R7. Berhasil berwarna Dinasmi. Dinasmi tercolong akhirnya kali ini. Lemon versus everybody again. Nostalgia M2 lagi dan lagi di posisi yang sama di jungle dekat orange buff. 1 lawan 5, 1v5 situation dan dibalikan begitu saja. Masih survive juga, bahkan kali ini penculikan terjadi ketika ada R7 yang tiba-tiba datang dan melakukan Way of Dragon. Udah gue bilang, gelap. Jungle-nya tuh gelap. Bahaya banget, bro. Gak bisa langsung dari para serigala. Kita tahu memang kawanan serigala ini penguasa jungle. Yap. Tapi ketika jungle-nya tidak ada satu buah vision yang gak jelas, dia masih harus menunggu trap-nya terlebih dahulu. Kalau dia nggak nungguin trap-nya, itu bakal bahaya banget, Pak Pulung. Dan ini memudahkan Albert untuk tetap stay ada di bagian atas, menahan stacknya, menunggu rekan-rekannya untuk memulai melakukan initiate, baru dia siap untuk masuk dengan Blazing Duet yang dia milikin. Alright. Dan bahkan kali ini arah Kyoshi memulihkan keadaan Polistar mau dibuka dan Awat berhasil lihat. Goldnya disusul dari seorang Albert dengan perolehan berbeda 3 gold saja. Oh, no, Albert sudah untung. No, masih ditinggal sama seorang botol. Goldnya Perbedaannya nggak terlalu jauh dari Albert dan Hanya juga Batal. 100 doang ya? udah nggak terlalu impact di menit Iya. segini. Tapi permasalahan utamanya dari Nasmi dan Watt yang ketinggalan jauh banget gold dari R7 dan juga bisa dibilang dari Lemonnya.
Bahkan Lemon bener-bener udah optimal banget di setup kayak gini. Menit-menit 19. Dia juga udah level 15, udah ready to team fight di Lord. Dan Lemon kayaknya yang bakal melakukan cutting minion bersatu dengan R7 sih. Harusnya Ya. dua hero ini yang bakal melakukan zoning out sehingga teman-teman dari Gameface Arrow tidak bisa menyentuh ke arah Albert. Satu lagi, lihat Malefic Roar udah 2 dimiliki. S7 kayaknya bakal melakukan flanking. Rinasmi juga udah punya Malefic Roar. Menuju ke arah belakang. Lemon menjaga seorang Clay. Oh, coba dipaksa begitu saja. Tapi Rinasmi lihat damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Pin, PYN dan juga Lemon. Yep, masih aja stay dulu di area dari Purple Buff. Belum mau melakukan inisiasi sampai mereka mendapatkan sebuah kabar di bagian depan ada siapa saja. Kupanya mulai terdeteksi. Lordnya mulai dicicil-cicil. R7 berhadapan dengan Watt ada di top lane. Oke, tapi ternyata di reset kembali. Seperti biasa, Ararkios menunggu momentum. Lemon di belakang sana, berfighter keluarkan. Lemon versus everybody. Mencoba dari goceng, Dinasti mengganti ke arah belakang. Lemon bakal coba mundur. Masih ditahan satu buah flickernya. R7 terlihat posisinya, tapi Super Alat Supriyadi nggak bisa melepasin pandangan dan jangkauannya untuk seorang R7. Iya, tadi Pinnya langsung memanggil Karelman dengan gaya Freestyle dulu, spontan pakan pasir terus mau flicker tapan. Poin diamankan, Lemon ke arah belakang. Mengganti ke seorang Clay. Clay nggak bisa pulang. Langsung Cyclone Eagle dan Fredo Kitty harus merelakan sahabatnya tumbang. Wow, hanya ada 3 orang tersisa. Sebenarnya Psycho dan Dragonnya My pulang. God, ini bencana. Gambling Sarol sudah kehilangan 3 serigalanya. Dan bahkan minion di arah bottom lane sudah menuju ke arah base dari tim Gambling Sarol. Lemon di depan sana. Dinasti masih punya final blow. Penetrasi dikeluarkan karena seorang Fredo Kitty. Ini Bitter Turret di arah middle sudah hilang. Dan ini bencana Mamulu. Iya, web ini dan siap masuk. Bestara terbuka. Peperangan mulai terjadi. Rinasmi sedikit lagi SP-nya. Tapi dia udah gak bisa lagi bertahan. Mega Kill masih didapatkan. Dan satu sama skor antara RRQ OC versus Gambling Iron Wall. Raja dari segala raja mulai bangkit dari tidurnya. Dan bahkan lagi-lagi kita lihat Lemon